Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Allah memberikan panjang umur ini untuk kebaikan, Ustaz. Masya Allah, senang berjumpa dengan Antum Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah. Masya Allah. Dan pemirsa, saat ini beliau sementara di Makassar, lagi safari dakwah tentang muamalah juga, fokusnya ke riba. Nah, ini tema yang akan kita bahas di siang hari ini adalah ngeri banget ya. Dari tema aja ini sudah pasti sesuatu banget buat teman-teman semua, buat kita semua. Apalagi praktek riba ini masih sangat merajalela di kalangan kita, khususnya para masyarakat awam yang memang belum tersentuh oleh dakwah atau sudah tersentuh oleh dakwah tapi masih gimana Ustaz ya? Nggak tahu, pura-pura tidak tahu atau gimana tuh? Takut miskin. Iya, yang pasti kita akan ngebahas banyak hal tentang muamalah. Jadi tidak hanya fokus ke riba aja. Buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar muamalah, jual beli dan sebagainya, bisa kirimkan ke nomor Wahda TV yang kami akan cantumkan di sini di layar kaca. Dan buat teman-teman juga bisa langsung berkomentar, bertanya di kolom komentar, baik di YouTube maupun juga di Facebooknya Wahda TV. Baik, untuk efisiensi waktu, saya mau tanya-tanya nih ke Ustadz Abu Umar Al-Qassam. Ini Ustadz, safar ke Makassar ini memang fokus ke ini Muamalah. Ya, safari dakwah muamalah. Berapa lama nih di Makassar? Kurang lebih sepekan. Jadi kami ini datang dari Palu sengaja melalui darat ya, menggunakan roda 4 karena selain agenda di Kota Makassar yang ada sekitar 8 masjid ini, kita isi kajian tentang khusus fikih muamalah. Selanjutnya kami balik nanti ini pada hari Sabtu, kita akan ada acara lagi di Pinrang. Masya Allah. Di Pinrang, kemudian lanjut ke Majene dengan materi yang sama, materi muamalah. Masya Allah. Seperti itu. Tadi sebelum masuk ke studio, saya lihat ada tulisan yang mengerikan juga di mobil Antum, Ustaz. Tinggalkan dosa riba sebelum Allah hancurkan hartamu. Ini ada apa di balik pesan yang tertulis di mobil Antum, Ustaz? Sepertinya memang sesuatu banget. Iya. Ya. Jadi di mobil saya memang sengaja saya tulis itu, pertama agar orang penasaran apa maksudnya tulisan ini. Kedua, bagi orang yang sudah tahu dia tercambuk bahwa benar ini salah. Ya. Makanya tulisan itu sangat selain menggelitik dan mengancam memang. Tinggalkan dosa riba sebelum Allah hancurkan hartamu. Ya. Makanya secara garis besar bahwa hari ini orang-orang yang masih belum mau meninggalkan dosa riba, jangan sampai nanti begitu Allah hancurkan hartanya baru menyesal. Nah, ini kan banyak kejadian. Saya ini keliling ya Indonesia untuk menjelaskan tentang masalah muamalah ini. Kebanyakan orang itu tadi nganggap enteng bahwa ini kan dosa biasa saja. Tapi begitu banyak juga orang-orang yang sudah melakukan testimoni tentang orang yang habis hartanya baik dengan cara bencana datang, menghancurkan rumahnya, kebakaran, kecurian rumahnya, istrinya selingkuh, kemudian anaknya jadi bandel dan seterusnya, efek dari dosa riba. Apakah kemudian ketika itu semua sudah habis, sudah selesai, baru kita bertaubat kepada Allah? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya hari ini mumpung harta Anda masih banyak, istri masih setia kepada Anda, anak-anak masih baik, bisnis masih jalan, ya, semuanya masih baik, bertaubat memang kepada Allah agar harta-harta dari jalan haram itu menjadi halal bagi Anda. Baik. Ustaz, sebelum kita ngebahas sengeri apa riba tersebut, Ustaz, sebahaya apa dosa riba tersebut, Ustaz. Ustadz yang sudah malam melintang berdakwah, mendakwakan riba ini, Ustaz, muamalah ini, kalau Ustaz melihat sendiri fenomena riba di tengah-tengah masyarakat seperti apa sekarang ini? Iya, kalau kita lihat fenomena hari ini manusia kenapa kayak santai melakukan dosa riba itu, pertama salah satu penyakit yang sudah Rasul wanti-wanti 1443 tahun silam adalah penyakit wahan. Berawal dari sini. Para sahabat kemudian bertanya, "Ma huwa wahan ya Rasulullah?" Kemudian Rasul menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta terhadap dunia berlebihan dan takut mati. Ini awal dari orang kemudian melakukan dosa riba. Bahkan Nabi sendiri ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, "Sayati 'alan nas zamanun." Akan datang nanti di akhir zaman sekelompok manusia. Ya,
la yubalil mar'u ma akhraja minhu. Yang dia ketika mencari rezeki, ketika dia cari kerja, ketika dia cari uang, tidak dia perhitungkan lagi aminal halal, aminal haram. Apakah dari jalan halal atau dari jalan haram. Ini akhir zaman ini. Efek dari mana? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta berlebihan terhadap dunia dan takut mati. Masya Allah. Iya, Ustaz. Banyak juga, Ustaz, orang-orang yang terjebak dalam praktek ini, Baik. sadar dan paham akan bahaya riba dan segala macam tuh, tapi susah untuk keluar nih, Ustaz. Menurut Ustaz sendiri, kiat-kiat tips untuk keluar dari praktek riba, ketika sudah ada terbetik di hati untuk keluar, kemudian pengen keluar tapi masih tarik ulur karena faktor A, B, dan C, Ustaz. Baik. Ini tipsnya gimana, Ustaz? Ya, baik. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari beliau, berawal atau kita ambil dulu salah satu ayat Al-Quran, asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kita dengan faqra, kemiskinan, ya, kefakiran. Ini dulu. Kenapa hari ini orang kemudian takut keluar dari dosa riba yang sudah terlanjur dia kerjakan, sudah terlanjur enak, ya, pakai necis, motor besar, mobil keren, bagus, padahal dia pusing setiap bulan dalam tanggal tertentu karena harus membayar uang yang sejumlahnya cukup besar. Terus kenapa mereka takut keluar? Karena mereka takut miskin. Sekarang begini, jadi solusinya bagaimana untuk meyakinkan orang agar keluar dari jebakan ini? Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, saya kasih contoh, ya. Ada seseorang yang terjebak dalam lumpur hitam. Kemudian di dalam lumpur tersebut dia mengatakan kepada orang yang ada di luar lumpur, saudaraku, tolong saya, bersihkan saya ini, saya kena lumpur. Kemudian saudara yang di atas dengan selang, menggunakan selang, dia siram saudara yang kena lumpur tadi, tapi di dalam lumpur. Apakah bersih? Tidak bersih. Ya. Mungkin sebentar bersih, kotor lagi. Kenapa? Karena masih di dalam lumpur. Jadi bagaimana caranya? Keluar dari lumpur dulu, taubat kepada Allah, bersihkan dari dosa-dosa itu, maka Allah akan memberikan ganti dari apa yang sudah kita korbankan untuk menutup dosa riba. Nah, ini kadang yang belum diyakini oleh manusia sebagian besar. Kenapa? Ya itu tadi, setan itu menakut-nakuti kita. Nanti kalau Anda keluar dari sini, bagaimana usaha Anda? Nanti kalau kita keluar dari sini, nanti anak-anak nggak bisa dibayarin sekolah. Kalau kita keluar dari sini, kita makan apa, dan seterusnya. Ini adalah tipu daya setan. Karena yakin, saya sering turun di lapangan, ya, bagaimana testimoni-testimoni orang itu yang sudah taubat karena riba, dia jual aset untuk menutupi dosa riba, dan Allah gantikan 2 kali lipat atau bahkan 10 kali lipat dari apa yang dia keluarkan untuk menutupi dosa riba. Itu real di lapangan seperti itu. Insya Allah. Baik, Ustaz. Tadi pagi pada saat saya lagi ngobrol bersama teman-teman tuh di dekat-dekat sini, Ustaz. Baik. Kebetulan ada salah satu teman yang sudah 4 tahun meninggalkan pekerjaannya di dunia perbankan. Saya tidak perlu sebut. Beliau menyampaikan bahwa sekarang lagi dilema. Ya, dilema karena pada saat beliau sementara kerja di perbankan, itu semuanya aman-aman saja, sejahtera, jauh dari sakit. Kemudian sekarang diuji, Ustaz, setelah 4 tahun beliau resign, mulai sakit-sakit, anak-anaknya juga begitu, sehingga keluarga menghakimi kenapa keluar. Nah, sekarang kan kesulitan ekonomi gitu. Ada juga, Ustadz, yang orang yang masih dalam praktek itu nyaman-nyaman saja. Ini 2 kasus yang berbeda, Ustadz. Nyaman-nyaman saja, kemudian tidak merasakan apa-apa, sehingga dia nyaman dengan praktek ini, Ustadz, pekerjaan ini. Bagaimana dengan 2 kasus ini, Ustadz? Baik, ya. Yang pertama, ketika seseorang keluar dari lembaga keuangan atau keluar dari dosa riba, maka pertama kali yang Allah cobakan, dan ini bukan saya mengatakan, ya, karena di lapangan yang sering terjadi dan saya jumpai orang-orang yang resign dari lembaga-lembaga ribawi, itu pertama kali dicoba dalam masalah kekurangan ekonomi. Jadi pemirsa, kalau hari ini Anda terjebak dalam dunia ribawi, kemudian Anda keluar, pertama yang Allah akan coba adalah kekurangan ekonomi. Selanjutnya apa? Dia akan merasa kekurangan dalam hal kesehatan. Sakit bisa jadi, entah dia yang sakit, atau anaknya yang sakit, atau suaminya yang sakit, dan seterusnya. Tapi yakinlah, Anda berhusnuzon kepada Allah, bahwa ini bagian dari
pencucian dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Nah, karena Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya kecuali dengan kemampuannya. Itu yang pertama, Ustaz. Ya. Kemudian yang kedua, tapi Ustaz, ada itu orang ya, dia mesti melakukan dosa riba, aman pekerjaannya, aman, istrinya juga aman ya, enak dia hidupnya, kendaraan serba ada, bisnis lancar-lancar saja. Jangan. Ingat, itu istidraj dari Allah, yang Allah akan hancurkan dia di mana titik ketika Allah sudah berkehendak, maka akan hancur dan dia mendapatkan dosa yang lebih besar. Jadi ketika hari ini Anda melihat orang yang terjebak dalam dunia riba, kemudian malah terlihat keren, ya, hartanya makin banyak, jangan iri. Itu semua akan ditinggalkan, ya. Jangan iri, itu semua akan ditinggalkan, maka bertaubatlah kepada Allah, karena Allah tidak akan meninggalkan orang yang bertaubat. Sebaik-baik manusia adalah ketika dia melakukan dosa, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Masya Allah. Baik, untuk Anda pemirsa, silakan yang mau sharing, mau bertanya seputar muamalah, silakan bergabung, tinggalkan jejak Anda di kolom komentar, baik untuk Anda yang sementara menonton kami di streaming YouTube maupun di streaming Facebook, silakan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan kami akan prioritaskan untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema yang kami sedang bahas ini, muamalah, ngeri banget juga. Ini yang sementara kita bahas. Ustaz, ini kita langsung ke intinya, Ustaz, perkara riba. Apa sih bahaya riba sehingga sampai riba itu jadi ngeri sebenarnya? Ya, silakan, Ustaz. Ya, baik. Riba ini kan sesuatu yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Semua agama samawi itu mengharamkan riba. Baik dia Yahudi, Nasoro, apalagi Islam, itu mengharamkan riba. Cuma bedanya, salah satunya contoh Yahudi. Kaum Yahudi itu, dia mengharamkan riba hanya untuk kaumnya. Ya. Ya, tapi ketika kepada orang lain, dia bolehkan. Nah, ini juga mereka memainkan agama ya. Tetapi dalam Islam semuanya dilarang. Sekarang satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Awal riba Abbas bin Abdul Muthalib. Ya. Pertama riba yang dihapus itu riba yang dipraktekkan oleh paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Kenapa bisa dipraktekkan oleh paman beliau? Karena saat itu orang-orang Yahudi di Madinah itu semuanya pelaku riba. Dan orang-orang Quraisy saat itu kan kalau ini karakteristik orang Arab ini, Ustaz. Jadi kalau ada tamu, dia jamu. Dia apa istilahnya ya? Dia hormatilah tamu itu dengan dipotongan kambing dan seterusnya. Maka saat itu kadang tidak punya uang, kemudian dia menggadaikan tanahnya, menggadaikan kebun kurmanya kepada orang Yahudi, sampai kemudian bolak-balik akhirnya tanah itu menjadi milik orang Yahudi. Berawal dari situ. Kemudian Rasul melarang tentang masalah transaksi riba. Terus kok hari ini riba itu masih dipraktekkan oleh sebagian besar kaum muslimin. Bahkan sebagian tahu kalau itu nggak boleh. Mungkin satu kemungkinannya, Ustaz. Pertama, dia tidak takut dengan ancaman Allah. Kedua, dia tahu, cuman tidak enak mau menyampaikan karena dia masih pelaku. Apakah Anda tidak takut dengan ancaman Allah? Ya, satu hadis yang sering saya bolak-balik katakan, awal mula atau kalau Anda ingin datang bencana di kota Anda, lakukan dosa ini. Tapi kalau Anda ingin bencana itu tidak datang di kota Anda, jangan lakukan dosa ini. Bagaimana hadisnya? Ijtanibu sab'an maubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar pengundang bencana. Dalam redaksi Muslim beda kalimat sedikit. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang menghancurkan. Ya, beda-beda tipis ini redaksinya, tetapi intinya sama. Apa itu 7 dosa besar yang menghancurkan? Yang pertama, syirku billah. Syirik kepada Allah. Dan ini saya yakin sudah banyak para ustadz-ustadz yang menyampaikan ini tentang bahaya syirik dan seterusnya. Jadi tidak usah saya kupas ya. Kemudian yang kedua, sihir. Kenapa bisa orang melakukan sihir? Karena berawal dari syirik. Dan ini tidak saya bahas, Ustaz ya. Sudah ada ustaz-ustaz yang membahas ini. Kemudian yang ketiga, qatlun nafs, membunuh nyawa yang tidak berdosa. Dan ini juga dosa besar, tapi tidak saya bahas ini. Nah, yang keempat, apa itu yang keempat? Aklur riba. Jadi dalam hadis ini posisi aklur riba itu dalam posisi keempat dosa besar.
Dan hampir setiap daerah yang ketika ada bencana, kebetulan saya sendiri sebagai Kepala Divisi Asesmen dan SAR Wahda Peduli Pusat, Masya Allah. yang ketika ada bencana saya harus datang ke lokasi tersebut. Dan kadang saya bukan membandingkan, bukan meneliti, tapi ternyata selain syirik, sihir, membunuh orang, salah satunya adalah tersebarnya pelaku riba. Nah, ini kalau orang sudah terlanjur melakukan riba, dan riba itu sudah terbiasa tersebar di masyarakat, tunggu azab dari Allah. Ya. Ini hadisnya jelas. Ya, hadisnya jelas. Ya, idza dhahar. Ya, ketika sudah muncul, sudah terlihat. Ya, apa yang sudah terlihat? Zina, zina. Wariba dan riba. Jadi kenapa zina dengan riba ini sejajar? Bukan sejajar dosanya, Ustaz, tapi sejajar penyebarannya. Di Korea, di daerah kita, baik di kampung kita, di kecamatan kita, di kabupaten kita, di provinsi kita, dan seterusnya. Ya. Kemudian Allah katakan, ya, bahwa berarti kalian telah menghalalkan. Ya. Apa yang dihalalkan? Dianfusihim untuk diri kalian. Azab Allah. Azab dari Allah datang. Coba hari ini. Ya, hari ini. Kita melihat para pelaku riba itu kayak biasa-biasa saja. Ya, betul. Ya, bahkan kita kadang bertemu dengan mereka, bercengkerama dengan mereka, kadang bisa makan dengan mereka dan seterusnya. Padahal mereka adalah pelaku riba. Dan pelaku riba ini diancam, ya, diancam oleh Allah dan Rasulnya. Apa ancamannya? Wa man ada. Ya. Dan barang siapa yang masih melakukan dosa-dosa tersebut, faulaika ashabun nar. Sesungguhnya mereka adalah sahabatnya neraka, masuk ke dalam neraka. Mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang melakukan riba. Fiha, di dalam neraka, khalidun, kekal. Kekal. Kekal dalam neraka. Jangan main-main. Walaupun tidak selama-lamanya. Karena kalau selama-lamanya pelaku syirik. Ya. Tetapi pelaku riba ternyata Allah ancam kekal lama ini. Ya. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya ancaman Allah dan Rasulnya dilaknat. Dilaknat. Ya. Jadi para pelaku riba ini dilaknat. Sekarang begini. Allah dan Rasulnya melaknat. Wabillahi khusus Rasul, Nabi kita. Padahal kelak di hari kiamat kita butuh syafaatnya. Harus, kalau hari ini kemudian laknat, apakah kemudian kita mendapatkan syafaatnya? Tentu tidak. Dan pertanyaannya, siapa yang dilaknat? La'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul melaknat. Siapa yang dilaknat? Yang pertama, aklur riba. Ya. Pemakan riba. Pemakan riba. Ya. Pemakan riba. Siapa pemakan riba? Orang-orang yang bekerja di lembaga keuangan yang di dalamnya ada unsur riba. Ya. Jadi ini perlu diambil titik berat ini, pemirsa. Ya. Jadi bukan lembaganya yang haram. Ya. Bukan lembaganya yang haram. Tapi orang-orang yang bekerja di lembaga keuangan yang di dalamnya ada unsur riba. Itu yang struktur. Kemudian di bawahnya lagi, orang-orang yang kerja di koperasi. Itu pun lagi-lagi koperasi yang mempraktekkan di dalamnya ada unsur riba. Dan yang ketiga, personal. Orang yang mungkin punya uang banyak, kemudian dia pinjamkan kepada saudaranya, kemudian dengan sistem balik, ada kelebihan, itu dalam hutang piutang, kemudian bisa juga dalam jual beli, dia kreditkan kendaraan motor, kemudian ketika dia tidak bisa bayar, kemudian didenda. Itu yang pertama. Aklur riba, pemakan riba. Jadi orang-orang yang bekerja di tempat seperti itu pelaku riba, pemakan riba. Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, wa mukilahu, yang memberi makan pemakan riba. Siapa? Nasabah. Ya, tentu pemirsa mungkin kalau yang masih bingung silakan bertanya nanti, kenapa Ustaz bisa nasabah kena? Kan saya cuma nyimpan. Baik pemirsa, mari kita sedikit masuk ke dunia perbankan sedikit saja. Karena kalau terlalu dalam mungkin bingung nanti. Pertama, pada hakikatnya, sekarang begini, bank itu ada dua. Ada bank konvensional, ada bank syariah. Dan hari ini umat Islam, mari sama-sama kita membuka rekening bank syariah. Ya. Walaupun kita tidak dikatakan, kita tidak dilarang Messi mempunyai rekening di bank konvensional. Tapi hanya sebagai alat transaksi. Namun itu juga harus ditahu akadnya. Nah ini yang penting ini, penting pemirsa. Penting. Pertama, kalau di bank syariah kan sudah jelas nih, akadnya akad apa? Akad wadiah, Ya. akad titip. Itu di bank syariah semua ada. Walaupun ya sekarang ada yang sedikit nyeleneh, tapi dari DSN, Dewan Syariah Nasional, itu mengawasi. Bahkan kami juga tergabung dalam komunitas pecinta bank syariah Indonesia. Ya,
Kalau untuk bank syariah aman lah, ada akadnya namanya akad wadiah kalau kita nyimpan uang di bank. Tapi bagaimana dengan bank konvensional? Kalau bank konvensional, kita minta kepada customer service untuk mengganti akad yang sudah kita terlanjur buka itu, mereka akan berikan formulir, Ustaz. Kita akan diberikan formulir dan kita isi, di situ kita minta hilangkan bunga. Hilangkan bunga. Nah, maka Anda akan aman dari itu. Tapi sekali lagi, pembukaan rekening itu hanya untuk sekedar alat transaksi, bukan nyimpan di situ. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kok bisa dikatakan nasabah bagian dari orang-orang yang memberi makan pemakan riba? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, Anda ketika menyimpan uang di bank itu pada hakikatnya bukan menyimpan uang, tetapi Anda meminjamkan uang kepada pihak perbankan, selanjutnya pihak perbankan meminjamkan lagi kepada orang lain, dan kemudian sama orang lain digunakan untuk hal-hal yang buruk. Contoh dalam hal ini adalah dosa riba. Dihutangkan, pinjam 100 juta, kembali 150 juta. Nah, itu yang kadang kita tidak sadari. Seakan-akan, Ustaz, kan saya cuma nyimpan. Rubah akadnya. Khususnya di bank konvensional. Karena pada hakikatnya Anda bukan menyimpan, tapi Anda meminjamkan uang tersebut kepada pihak bank, yang selanjutnya pihak bank meminjamkan kepada orang lain. Seperti itu, Ustaz. Ya. Jadi bisa begitu, Ustaz, ya? Ya. Minta dirubah akad. Ya, bisa. Ustaz, sempat juga ngobrol dengan pelaku perbankan, Ustaz, yang masih aktif, tapi ini yang menjadi legitimasi buat dia sendiri, Ustaz, bahwa saya nyaman karena saya bekerja, tenaga saya yang dibayar oleh profesional. Saya tenaga profesional yang dibayar oleh pihak bank. Baik. Ya, gimana tuh, Ustaz? Ya, baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kalau kita ingin mencari pembenaran dari setiap dosa, pasti ada saja jalannya. Kalau mau cari dalil, pasti ketemu dalilnya, ya. Pasti ketemu dalilnya. Nah, sekarang begini pemirsa, Imam Syafi'i, ya, mengatakan dalam sebuah kalimatnya yang cukup terkenal dalam kitab beliau mengatakan dosa itu, ya, dosa itu adalah sesuatu yang kita kerjakan dan takut diketahui oleh orang lain, berarti itu dosa. Ini kalimat sedikit tapi langsung ngena gitu kan? Ya, betul. Terus saya kan kerja profesional, saya sebagai cleaning service, profesional, saya dibayar gaji, ya. Kemudian saya kerja sebagai sopir, saya profesional dibayar karena saya kerja jadi sopir. Saya bekerja sebagai marketing. Oh, ini lebih fatal sebenarnya, ya. Tapi katakanlah Anda profesional kerja dalam dunia marketing, memasarkan barang-barang riba ini. Perlu kita ketahui bersama. Kaidahnya jelas, sesuatu yang berasal dari yang dilarang, Ustaz, sesuatu yang berasal dari yang dilarang, maka turunan anakannya akan berhimbas terhadap dosa yang dikerjakan oleh yang dikerjakan oleh orang yang menghasilkan uang tersebut. Nah, kalau kita bertanya, tapi kan saya profesional, betul, tapi kan kita tahu bersama bahwa di lembaga itu dipraktekkan praktek yang melanggar syariat Allah. Dan keuntungan dari hasil-hasil yang dipinjamkan dengan sistem qard, dalam kaidah dalam ini, riba itu ada dua, Ustaz, ya. Ada riba qard, ada riba baik. Ya, riba qard itu hutang piutang atau dain, hutang piutang. Ini hubungannya dengan perbankan dan personal juga ada. Tapi yang kedua riba baik. Riba baik ini riba jual beli. Ya, dan itu terbagi menjadi dua lagi. Ada riba fadl dan ada riba nasiah. Ini panjang kalau dibahas. Intinya hari ini yang kita bahas adalah bahwa riba itu bukan hanya hutang piutang saja, tetapi ada juga riba jual beli. Bagaimana dengan kasus tadi yang antum tanyakan, yang Ustadz tanyakan? Kalau kerja profesional dari hal yang titik awalnya itu adalah barang yang haram, maka sudah tahu kan hasilnya apa gitu. Kemudian kan tidak mungkinlah kemudian Allah membiarkan kita tidak punya kerjaan, kemudian kita mencari pekerjaan yang haram. Dalam Al-Quran Allah jelas katakan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kalian bekerja sama dalam hal keburukan. Ya, apa keburukan? Kan jelas kita tahu bersama. Di lembaga itu
regulasi tentang dunia perbankan yang ada unsur ribanya itu ketahuan jelas sekali. Dan itu dilarang. Contoh kasus, Masya Allah. Imam Ahmad bin Hambal, suatu saat ada di majelisnya, kemudian ada muridnya meminjam uang kepada Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal memberikan pinjaman kepada muridnya tersebut. Suatu saat Imam Ahmad bin Hambal jalan-jalan pagi, ya, dan tidak sengaja lewat di depan rumah dari muridnya ini yang meminjam uang. Ya. Kemudian sang murid karena tawaduknya, kemudian karena menghormati gurunya, maka beliau panggil Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Syekh, mampir ke rumahku. Apa jawaban Imam Ahmad bin Hambal? Tidak. Saya takut mampirnya saya ke rumahmu karena saya memberikan hutang kepadamu. Saking takutnya ada kelebihan dari apa yang dia berikan bantuan kepada orang lain. Hari ini hukum asalnya hutang piutang kan jelas, Ustaz. Ya, jelas. Apa itu? Ya. Menolong. Ya. Bukan bisnis. Hari ini yang terjadi apa? Ya, di lembaga-lembaga keuangan yang ada unsur ribanya. Meminjamkan uang dengan sistem kord ternyata dijadikan bisnis. Pinjam 100, kembalinya 150. Walaupun hari ini ada 0, berapa persen itu Ustaz, ya. Sekarang lagi promo, ya. Lagi promo 0,6% per tahun, dihitung-hitung kalau pinjam 25 juta ya cuma kembali 27 juta. Tapi riba itu kan bukan dilihat besar kecilnya, ya. Mau besar mau kecil tetap kullu qardin jaru manfaatan fahuwa riba. Ya, setiap hutang piutang yang di dalamnya diambil manfaat fahuwa riba, maka itu adalah riba. Masya Allah. Luar biasa. Baik, saat ini sudah banyak pertanyaan masuk di YouTube. Kita bahas dulu. Pertanyaan pertama dari Bani Ummu Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah gadai SK di bank itu termasuk riba, Ustaz? Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini juga Masya Allah masalah yang paling pelik hari ini. Hampir sebagian besar para pegawai-pegawai di lingkungan ASN, ya, secara umum lah saya ya, mengatakan secara umum, itu menyekolahkan SK-nya di lembaga-lembaga keuangan. Bahasa kasarnya gadai lah begitu. Tetapi pada hakikatnya itu pinjam uang. Ya, jaminannya tadi, apa namanya? Jaminannya SK. Tetapi perlu Anda perhatikan, ya, perlu Anda perhatikan. Satu kali saja kita masuk ke kubangan hitam ini, sulit Anda keluar. Ya, sulit Anda keluar. Kenapa? Kalau mungkin dia bukan agunannya itu bukan SK, masih gampang keluarnya, Ustaz. Tapi kalau SK, dia kan terpotong otomatis di BKD, ya, khususnya bendahara. Terpotong otomatis. Kalau untuk berhenti dari dosa tersebut, maka salah satunya ada aset yang kita miliki, kita jual, kita tutup. Kalau yang pakai agunannya agunan tanah apa semua, itu masih bisa negosiasi untuk itu. Tetapi hari ini kenyataan di lapangan, orang-orang yang menggunakan SK-nya digadaikan. Ingat, gadai kalau Anda lambat pasti didenda itu. Ya. Nah itu real, sudah ketahuan dari situ. Ya. Bahkan kadang kita top up lagi karena tidak mau bayar, top up lagi. Saya dapati kasus ini, ya. Saya kebetulan di rumah punya mesin fotokopi, ya. Suatu saat ada dari pihak bendahara mengkopi slip gaji, ya. Slip gaji para guru dan para pegawai. Saya lihat dari gaji-gaji pokoknya sampai yang dia terima, kebanyakan rata-rata yang diterima dari gaji 3 juta, 5 juta, 4 juta, yang diterima 150, 200, 300. Saya tanya, Pak, kenapa bisa gaji yang keluar seperti ini? Oh iya Pak Ustadz, ini semuanya SK-nya ada di lembaga keuangan. Masya Allah. Ini realita hari ini. Kenapa bisa mereka seperti itu? Karena tidak ada yang mendakwahkan. Menganggap mereka bukan suatu kesalahan. Hari ini, Afwan, dan saya bermohon kepada para ustadz di seluruh Nusantara, mari mungkin sepekan sekali dalam khutbah Jumat atau sebulan sekali dalam khutbah-khutbah Jumat kita sampaikan tentang bahaya riba. Karena ini sangat membantu sekali untuk memahamkan masyarakat secara langsung di bawah. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Iya, selanjutnya ini pertanyaan masih dari YouTube. Ada Syamsiah Daeng Cina. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah termasuk riba saat kita memasukkan emas di pegadaian tanpa ada niat untuk menebusnya kembali? Istilahnya dilebur, gitu. Dilebur, ya? Iya. Ya, bismillah, ba'da nasrullah. Emas ini kan salah satu barang-barang ribawi, ya.
dia ada 6 ya barang riba, ada 7 atau 6 barang ribawi, salah satunya adalah emas. Ya, emas atau dahab. Nah, emas ini tergantung dari jenis transaksinya. Kalau di penggadaian, apa yang dia minta? Maksudnya gini, dia setor ke penggadaian apakah ingin mendapatkan uang dari gadaian tersebut atau hanya sekedar menyimpan. Menyimpan, kemudian dilebur mau dijadikan apa istilahnya itu? Kalau batangan aset ya. Aset, disimpan menjadi aset. Kalau di dalamnya tidak ada transaksi kecuali transaksi akadnya akad ijarah, ijarah itu akad jasa. Jadi dari pihak penggadaian meminta bayaran karena Anda menitipkan emas di sana, maka tidak masalah. Karena Anda menitipkan emas di sana ada biaya administrasi untuk penjagaan, mau sebulan sekali kah dibayarnya atau mungkin 1 kali selama Anda kapan mengambilnya dan seterusnya, maka itu menggunakan akad ijarah. Dan ijarah dalam Islam itu boleh. Akad jasa. Apa itu jasa? Untuk membayar orang yang menjaga emas kita di penggadaian. Kalau cuma sekedar titip boleh. Akadnya akad ijarah, akad jasa. Baik, sudah jelas ya untuk penanya tadi, Ibu Samsi ya. Selanjutnya ada Kiki Aprilia dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ustaz, bagaimana tips agar kita menjauhi riba? Ya, silakan Ustaz. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaan yang sering saya dapat di setiap daerah yang saya kunjungi. Ustadz, bagaimana sih supaya kita tidak terjebak dalam dunia riba? Ya. Bersabar dengan rezeki yang diberikan Allah. Qanaah dengan harta yang kita miliki. Jangan sampai keinginan kita rubah menjadi kebutuhan. Hari ini kenapa terjadi di mana-mana orang kredit motor dengan sistem riba, ingin punya KPR rumah dengan sistem riba, ingin punya mobil dengan sistem riba, karena dia ciptakan keinginan itu seakan-akan kebutuhan. Padahal Allah itu memberikan kepada kita cukup, jangan berlebih. Contoh kita orang kerja, ya, kadang seharusnya bekerja kan dari pagi sampai sore, minimal sampai dari mulai jam 8 atau jam 7 sampai jam 5, atau jam 5 lah. Jangan diporsir lagi, kan cari tambahan. Padahal sudah Allah tetapkan. Begini, rezeki itu kan banyak pintunya. Hari ini kita menganggap bahwa seakan-akan rezeki itu dari pekerjaan saja. Padahal tidak. Pintu rezeki yang Allah berikan kepada kita banyak pintunya. Jadi ketika hari ini Allah cobakan kepada Anda kekurangan mungkin usaha kok nggak maju-maju, ya, motor cuma 1, kemudian bisnis biasa-biasa saja. Tapi Anda bersabar dengan itu, Anda nyaman. Ya. Satu yang kadang kita nggak sadari, Anda jangan melihat orang lain yang terjebak di riba, kemudian Anda melihatnya, wah enak jadi orang seperti itu, kaya, banyak mobil, rumahnya banyak, usahanya bagus. Tidak, dia pusing setiap bulan itu. Dia pusing setiap tanggal 15 saya harus membayar sesuatu yang, Masya Allah. Saya sering mengatakan itu, jangan kita jadi budak, ya. Jangan kita jadi kuli, ya. Kita kerja pontang-panting setiap hari, setiap malam gitu kan. Ujung-ujungnya setiap tanggal 15 atau tanggal berapa saja kemudian kita bayarkan kepada orang lain yang hanya duduk santai di belakang meja dan seterusnya. Seperti itu. Jadi Anda melihat orang lain yang kaya dengan harta-harta haram, itu mereka tidak tenang hidupnya. Tidak tenang hidupnya. Akan pusing, setiap bulan pusing. Kita tenang, ya. Dengan kita qanaah, merasa cukup dengan yang Allah berikan, insya Allah Allah akan jauhkan dari riba. Dan salah satunya ikuti kajian-kajian tentang masalah riba. Seperti itu. Masya Allah. Selanjutnya pertanyaan dari Hafid Rais. Bagaimana dengan cicilan yang free admin dan bunga 0% Ustaz? Apakah ini tetap dikategorikan sebagai praktek riba? Cicilan, contoh ya, saya kasih contoh mungkin ya, bismillah. Cicil rumah mungkin ya, atau cicil motor bagusnya ya. Salah satunya lah saya ambil contoh. Salah satunya. Ustaz. Baik. Kalau kita mengambil cicilan rumah, ya tidak ada, katakanlah DP tidak ada, gitu kan. Kemudian apa lagi ya, bonus tidak ada. Sekarang saya ambil garis lurusnya saja. Bagaimana transaksi yang dibolehkan, ya, agar kita bisa memahami. Contoh kalau kita mau kredit rumah, ada lembaga keuangan, ada developer, ada konsumen. Maka konsumen ketika melihat kepada developer, oh saya suka rumah ini. Selanjutnya transaksi ini kepada siapa? Ya, kalau Anda DP-nya kepada developer, berarti kan uang lari ke developer. Ya. Tapi ternyata selanjutnya Anda nyicilnya ke bank. Ini kan nggak jelas siapa yang punya rumah, siapa yang punya, yang nyicil kemana. Padahal seharusnya dalam sistem syariah, bank membeli kepada developer.
Setelah dibeli dengan harga 200 juta, silakan dari pihak bank kemudian melakukan akad murabahah, ya, beli secara tidak cash, Ustaz, kepada pihak konsumen, dan selanjutnya terserah dari pihak bank mau di-up berapa. Ya. Ya, kalaupun ada uang muka, nanti uang mukanya ini kadang bermasalah juga, Ustaz, di beberapa bank syariah kadang ya. Tapi kemarin kita ngobrol-ngobrol di komunitas pecinta bank syariah sudah mulai diperbaiki, yaitu DP yang tidak dimasukkan dalam semua tagihan dari mulai tenor yang telah ditentukan. Padahal seharusnya DP itu masuk ke situ. Jadi contoh nih ya, contoh. Jadi kalau kita beli rumah kepada pihak perbankan, DP 10 juta, harga rumah 200 juta. Ya, kalau cash 200 juta, kalau kredit jadinya 300 juta. Berarti kita hitung 300 juta selama 10 tahun contoh ya. 300 juta selama 10 tahun. Kemudian dia ada DP-nya 10 juta. Seharusnya 10 juta itu sudah masuk ke dalam tagihan dia selama 300 juta ini selama 10 tahun. Tapi kebanyakan kadang ternyata DP ini tidak dimasukkan kepada hitungan yang uang sudah dimasukkan kepada cicilan kita. Ini bermasalah. Itu bermasalah. Ya, jadi apapun jenisnya, yang penting akadnya harus kita jelas. Itu kalau dalam bentuk rumah, ya. Kalau dalam bentuk motor juga harus jelas. Apa itu? Pastikan motor itu harus milik orang yang akan kita cicil. Kenyataan di lapangan hari ini, contoh, di leasing-leasing atau pembiayaan konvensional, pada hakikatnya kan leasing atau pembiayaan konvensional ini motornya bukan miliknya. Ya. Tapi motor milik dealer. Ya. Ada konsumen datang, lihat motor, dia DP dan seterusnya, ya. Nah, baru dia beli, baru motor diambil ketika sudah proses terjadi transaksi akad. Ya. Itu yang pertama, itu gharar, Ustaz. Ghararnya di mana? Gharar di objek akad. Objeknya bukan miliknya. Dan Nabi, Rasulullah SAW, Rasul melarang seseorang yang menjual barang bukan miliknya. Itu dosa ghararnya. Kemudian dosa ribanya di mana? Kalau dia lambat kena denda. Ustadz, bagaimana kalau saya tidak akan pernah kena denda? Maksudnya bayar tepat waktu. Kan tidak kena denda, Ustadz. Berarti kan tidak kena riba. Tidak, pemirsa. Begini. Akad di awal Anda sudah menyepakati adanya denda. Berarti secara tidak langsung sudah menyepakati tentang dosa riba. Ya. Gitu. Jadi bukan alasan yang penting kan Ustadz tidak lambat bayar supaya tidak kena denda. Tidak. Karena Anda sudah sepakat di awal bahwa kalau lambat ada denda, dan denda itu bagian dari riba. Baik. Ini ada pertanyaan lanjutan dari penanya yang sama, Hafid Rais. Apakah bank-bank syariah yang ada di Indonesia sekarang itu transaksinya sudah betul-betul syar'i, Ustaz? Ya. Baik, bismillah. Saya berani jawab ini karena kami berada di komunitas itu, Ustaz, ya. Komunitas Pencinta Bank Syariah Indonesia atau KPBSI, ya. Di dalamnya ada Dr. Erwandi, ya, dan tokoh-tokoh lainnya, bahkan ada DSN, Dewan Syariah Nasional, yang memfatwakan boleh dan tidaknya. Secara garis besar, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bank syariah secara umum untuk akad-akadnya itu aman, Ustaz. Sudah sesuai dengan syariah. Cuman kadang, mohon maaf, dan ini semua kan proses perubahan, Ustaz. Proses perbaikan. Kadang ada oknum-oknum di bawah, di lapangan, yang memang sebelumnya dia alumni dari bank-bank konvensional, jadi ilmu-ilmu yang dia serap dari bank-bank konvensional itu mesti kadang dipraktekkan personal, ya, di lapangan dengan para nasabah di bank syariah. Dan itu pun tetap kami dari komunitas ini memantau, Ustaz, memantau. Jadi secara fatwa-fatwa dari DSN itu semua transaksi di bank syariah itu aman. Ya. Ya, dari mulai murabahnya, mudharabahnya, ya, kemudian syirkahnya, akad salam, akad istisna, dan seterusnya. Itu semuanya aman. Tinggal kita kontrol saja. Nanti kalau ada nasabah yang ternyata merasa, ini kok aneh gitu kan, tidak sesuai dengan yang ada real atau diceramahkan para ustadz, maka silakan komunikasi dengan ustadz-ustadz mungkin di sekitar Anda. Kalaupun tidak bisa, silakan cari ustadz yang kompeten untuk menjawab itu. Seperti itu, Ustadz. Baik. Ustadz, ini kemarin saya dikirimi video nih, salah seorang pemerhati juga masalah riba. Baik. Yang juga pegiat itu, Ustadz, di kalangan beliau. Baik. Sekarang justru malah beliau dengan melihat video tersebut beliau malah bimbang karena pada saat beliau menyampaikan bahaya riba ke teman-teman di perbankan, justru video ini menjadi legitimasi dari teman-temannya ini untuk nggak apa-apa,
Boleh, karena di Mesir aja, di video ya Ustaz, Iya. di Mesir aja sudah dibolehkan kok. Ini gimana tuh Ustaz? Baik, bismillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. 4 tahun silam sebelum terjadi bencana gempa bumi di Palu, Ustaz ya. Ya. Waktu itu kami itu lagi gencar-gencarnya mendakwakan tentang bahaya riba Ya. dan orang-orang dunia perbankan ini kepanasan. Ya. Sehingga saat itu sampai muncul regulasi dari bank tertentu, Ustaz ya. Ya. Lembaga keuangan tertentu dari pusat langsung ya. Kemudian menurunkan surat edaran agar setiap unit, setiap cabang dan unit di berbagai lembaga tersebut mengadakan kajian sepekan sekali. Ya. Waktu itu, wah mantap ini, gitu kan? Bagus. Tetapi kemudian begini, kajian setiap pekan sekali di kantor-kantor dan cari ustadz-ustadz yang sedikit longgar tentang masalah riba. Nah, di sini masalah. Begini, Ustadz. Jadi kalau hari ini kita akan mencari ustadz-ustadz yang membolehkan riba, pasti dapat. Pasti dapat. Sesuai request Ustaz Iya, ya. sesuai request. Nah, sekarang dari video-video yang beredar itu, kami pun sudah melihatnya, ya, dengan penjelasan yang dari mulai awal sampai akhir kami lihat, ya bukan cuma saya saja, teman-teman dari lembaga-lembaga kayak X-Bank, kemudian lembaga-lembaga syariah dan seterusnya, itu melihat. Dari situ kemudian kami melihat, oh, ada beberapa poin yang memang beliau tidak pahami. Contoh, ya, contoh. Beliau, sang penceramah tersebut mengatakan bahwa, oh, di bank itu tidak riba. Ya. Ya. Di bank tidak riba dan seterusnya, gitu kan. Ya memang bank itu tidak riba karena itu lembaga. Yang riba itu prakteknya. Ya. Prakteknya riba, ya. Jadi kalau lembaganya, contoh ya, lembaganya mau dia bank konvensional, mau dia kredit konvensional, mau dia personal, ya. Tapi kalau dia tidak mempraktekkan riba, maka tidak dosa itu, bukan riba. Tapi kapan dia mempraktekkan riba, maka sistem yang ada di situlah yang riba, bukan lembaganya. Nah ini, coba kalau Ibu tadi yang bertanya, kalau ada yang bertanya tadi itu, coba Anda perhatikan kalimat-kalimat yang beliau sampaikan. Ternyata beliau secara umum saja, bahwa tidak ada dalam Al-Quran bank itu riba. Memang tidak ada. Ya. Yang dipermasalahkan riba itu akad-akad sistem yang ada di dalamnya. Maka secara garis besar bahwa ketika suatu lembaga di dalamnya ada akad-akad riba, kadang kita melabelnya jangan kerja di lembaga ini, di dalamnya ada riba. Tapi bukan lembaganya yang riba. Ya. Karena riba dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Begitu saja. Jadi seperti itu. Jadi Sistemnya Ustaz ya. sistem yang bermasalah gitu, sistem yang bermasalah. Jadi jelas ya buat penanya yang ini beliau karena dengar Ustadz mau live di sini, Baik. beliau lebih cepat mengirim pertanyaan. Masya Ya. Allah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat nih untuk ya, si penanya. Dan kita kembali ke pertanyaan yang sudah masuk lagi nih Ustadz. Baik. Ada Nasrul Alfian, Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihat dan penguatannya Ustadz. Setelah beristikharah, kami memutuskan untuk kredit hunian di BTN dengan sistem syar'i. Meskipun harganya jauh lebih mahal dari yang konvensional. Mohon doanya Ustadz, semoga kami dimudahkan dalam segala urusan. Amin, amin. Oh iya, dari Konawe ini Ustadz. Konawe ya, Iya. Insya Allah Kendari ya. Iya. Baik, mungkin sedikit saya tambahkan ya, Ustaz, dari pertanyaan situ. Iya. Sebenarnya bukan pertanyaan ya, cuma penguatan. Ya. Tolong pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Anda jangan melihat perbedaan harga antara syariah dengan non syariah. Jangan dilihat di situnya, kasihan ya. Jadi begini, saya contohkan logika ya, begini. Ada supermarket besar ya. Harganya contoh harga gula ya. Harga gula 15.000. Tapi ada warung-warung di sekitar kita itu harganya saya balik. Kalau di supermarket besar harganya 12.000, tapi di warung-warung kita harganya 15.000. Lebih mahal ya. Lebih mahal. Kadang kita lebih mahal di sini, lebih baik beli di sana. Padahal Masya Allah, kalau Anda beli di sana, Anda menguntungkan orang yang tidak jelas siapa gitu ya. Tapi kalau Anda beli di saudara kita, di muslim tetangga kita dan seterusnya, kalaupun lebih mahal 3.000, maka yang 3.000 Anda niatkan sedekah, yang 12.000 Anda bertransaksi kepada saudara Anda dan Anda membantu dia untuk hidup gitu. Masya Allah. Nah, apa hubungannya, apa korelasinya dengan sekarang pembiayaan yang lebih mahal? Ini kebanyakan penyakit saat ini. Ustadz, kalau saya dengan sistem syariah lebih mahal. Ya. Betul memang, tapi niatkan ibadah. Karena kita memiliki rumah ibadah. Ya. Ya, memiliki mobil untuk ibadah, ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi tolong ya, karena memang begini,
kadang kita tinggal lihat akadnya. Ya. Kalau akad hutang piutang biasanya begini Ustaz. Kadang orang membandingkan kalau saya mau pinjam di lembaga konvensional itu lebih murah dibandingkan pinjam di lembaga syariah. Ya. Padahal beda di akad. Ya. Kalau di bank konvensional itu akadnya kan akad qard, hutang piutang. Ya. Ya. Maka kadang tidak mungkin diambil 100%. Ya, karena 100% kebangetan gitu kan. Ya. Ngeri banget jadinya gitu kan. Nah, kenapa kemudian di bank syariah? Karena akadnya kadang menggunakan sistem murabahah. Ya. Ya, jual beli yang barangnya ada duluan, uangnya belakangan. Seperti itu. Atau dengan akad mudharabah bagi hasil. Ya. Nah, seperti itu. Itu hanya beda di akad saja. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan bisa segera dilunasi juga Ustaz. Insya Allah, iya. Insya Allah. Kalau sudah berazam, insya Allah alat akan Ya, tolong itu. insya Allah. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Andi Askinda. Afwan Ustaz mau nanya, ini pernah dengar pernyataan seorang teman nih yang kredit motor, katanya tidak termasuk riba kalau membayar sebelum jatuh tempo. Iya, iya, Ustaz. Ya. Silakan. Baik, bismillah. Sebenarnya tadi ini sudah dijawab ya. Mungkin Ya. beliau baru melihat ya. Ya. Jadi begini, bukan masalah kita bayar tepat waktu, tetapi yang bermasalah di akad. Di awal akad, kita sudah sepakat dengan denda. Ya. Dan denda itu riba. Saya logikakan sedikit. Sebenarnya sih bukan logika, Ustaz. Maksudnya kadang orang supaya paham. Ada dua orang ini ya. Satu hubungan suami istri resmi, dan satu hubungan suami istri tidak resmi. Ya, ini pemirsa, contoh. Yang satu hubungan suami istri tidak resmi, dia dosa. Yang satu hubungan suami istri resmi, pahala. Bedanya di mana? Di akad. Satu karena belum ada akad, jadi akadnya bermasalah. Ya akadnya apa? Saya mencintaimu, kamu mencintai saya. Itu akadnya ya. Maka jadinya dosa. Tapi yang satu akadnya resmi lewat penghulu. Ya. Maka jadinya ibadah. Nah, dari sinilah kita kadang, oh ternyata bermasalahnya di akad sebenarnya. Gitu. Jadi kalaupun kita berasumsi, saya akan bayar tepat waktu, saya tidak akan pernah menunggak. Ya. Tapi kan Anda sudah menyepakati. Kalau terlambat kena denda, berarti Anda menyepakati itu. Dan itu di lembaran-lembaran yang awal kita tanda tangani, Ustaz, Iya, ya? betul. Di awal ya, di akad Masya awal. Allah. Iya. Baik, Masya Allah. Selanjutnya ada Pak Abdul Qadir nih. Ustaz, bagaimana mengelola pinjaman koperasi kalau kita sebagai pengelola koperasi, Ustaz? Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Koperasi ini kan beda dengan perbankan. Kalau perbankan itu kadang jualannya adalah qard, hutang piutang. Ya. Tapi kan koperasi ada simpanan wajib, ya, simpanan anggota dan seterusnya. Intinya ketika kita mengelola koperasi, ketika sudah ada uang di situ di dalam koperasi Ustaz, Ya. maka selanjutnya mau diakadkan apa dengan anggota atau dengan masyarakat? Diakadkan apa? Kalau dia akadnya akad murabahah, maka Anda boleh memiliki hasil contoh murabahah. Contoh, ada seseorang datang mau anggota atau bukan ingin punya motor. Ya, dengan sistem murabahah. Ingat sistemnya murabahah, jangan dikasih uang dia. Ya, kalau Anda kasih uang yang beli, jadinya hutang piutang. Tapi berikan, dia minta apa? Saya minta motor, mau beli motor. Belikan motor dia dengan harga cash yang Anda beli mungkin 12 juta, Anda bisa jual lagi 15 juta dengan sistem kredit. Itu akadnya murabahah dan bisa Anda lakukan dengan uang-uang yang ada di koperasi. Itu baik, itu yang pertama Ustaz ya. Untuk akad murabahah. Kemudian koperasi juga bisa menggunakan akad mudharabah. Apa itu? Ketika begini Pak, saya mau usaha tapi nggak punya modal, tapi saya punya rencana A, B, C, D. Oh baik, di koperasi ini ada akadnya apa? Mudharabah. Apa itu? Bagi hasil. Anda butuh uang berapa? Nanti saya kasih nih. Tinggal kita sepakat bagi hasilnya berapa? 60-40 atau 70-30. Setiap bulan Anda bayar segini. Dan seterusnya. Kalau ada apa-apa, kalau ada clash, ya, maksudnya ada kerugian di salah satu pihak, harus kita sepakati juga. Karena sohibul mal, ya, pemilik uang itu berarti koperasi. Ya. Itu yang menanggung ketika ada resiko yang terjadi yang dikerjakan oleh pihak pelaksana. Dalam hal ini yang usaha. Ya. Tetapi dengan risiko yang memang yang risiko normal, bukan dibuat-buat, bukan karena kelemahannya dia. Maka sohibul mal menanggung kerugian itu. Nah, kalaupun ternyata kecelakaan dari usahanya itu adalah real, ya, maksudnya sesuai dengan bencana alam apa semua, kalau memang dari sohibul mal ingin bagi dua, ya terserah.
mungkin bagus setengah-setengah juga bisa dari kekurangan itu, kerugian itu untuk akad mudharabah bagi hasil. Bisa juga menggunakan akad syirkah. Nah, hari ini kemarin pasca 212 banyak syirkah-syirkah yang direncanakan atau dirancang sehingga muncul gerai-gerai 212 waktu itu ya dengan sistem akad syirkah. Dan hari ini Masya Allah Ustaz, saya selama di Makassar beberapa tempat makan ya, maksudnya tempat restoran itu ternyata saat ini adalah buka usaha dengan sistem syirkah. Ya. Apa bedanya syirkah dengan mudharabah? Kalau mudharabah itu hanya 2 orang saja, pemilik modal, sahibul mal dan mudarrib atau pelaku usaha. Itu mudharabah. Ya. Kalau syirkah, usaha yang dilakukan lebih dari 2 orang. Ya. Bisa 3 orang, bisa 4 orang, bisa 5 orang, dan seterusnya. Ya. Jadi ketika Anda ingin mengelola koperasi, ingin dapat untung, jangan menggunakan sistem qard, hutang piutang. Tapi gunakan tadi 3 yang saya sebutkan. Demikian Ustaz. Baik, Masya Allah. Dari Muhlisa, Afwan Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang asuransi syariah takaful? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dulu sebelum menjawab masalah asuransi syariah, kita lihat dulu asuransi yang pertama ada kan asuransi konvensional. Ya. Dan awal mula munculnya asuransi kan dulu di luar negeri ya, di Eropa ya. Ketika suatu saat terjadi bencana kebakaran dan seterusnya, kemudian pabrik rusak dan seterusnya, ternyata mereka tidak punya ketika kebakaran selesai kebakaran ya nggak bisa kembali modal dan seterusnya, maka muncullah dibuka semacam asuransi sehingga pabrik-pabrik atau apa saja diasuransikan ketika terjadi kecelakaan mereka mendapatkan uang dari asuransi yang dibayarkan. Ya. Nah dalam hukum asuransi konvensional dulu ya, saya bahas konvensional dulu. Di situ banyak sekali dosa Ustaz. Salah satunya dosa goror, bahkan bisa dosa riba, bahkan bisa jadi perjudian. Ya. Maisir jadinya. Kok bisa? Ini saya bahas yang konvensional dulu sana. Yang pertama dosa goror. Apa goror? Ketidakpastian dari akad yang dikerjakan. Bayangkan Ustaz, kita kadang ditawarin ya asuransi sekolah, asuransi jiwa dan seterusnya pokoknya. Intinya kalau Bapak nanti kecelakaan nanti dapatnya segini ya. Kalau nanti meninggal dapatnya segini. Kita menggadaikan nyawa ya, sesuatu yang Masya Allah tidak perlu diapa-apakan apalagi digadaikan lagi ya dengan sistem asuransi yang kita bayar premi setiap bulannya ya, dan yang parahnya lagi kalau belum sampai masa yang ditentukan uang yang sudah kita setor nggak bisa diambil. Itu salah satu dosa goror. Dosa ribanya apa? Kita menyetor uang tidak sesuai dengan apa yang kita terima. Contoh Ustaz, masa asuransinya katakanlah 10 tahun ya. Kita baru setor 2 atau 3 tahun. Kemudian kita kecelakaan Ustaz. Ya, kecelakaan. Dan kecelakaannya itu meninggal gitu kan. Ya, kan kita dapat banyak itu. Dari mungkin yang baru kita setor sekitar mungkin 10 jutaan, tiba-tiba kita dapat 100 juta. Ya, sesuatu yang di-store ke sana yang jumlahnya lebih kecil, ternyata kita mendapatkan jumlah yang lebih besar dari kembalikannya. Dan itu juga masuk dalam kategori perjudian. Sama kayak orang masang judi gitu kan. Ya. Saya masang sedikit, begitu dapatnya banyak. Itu asuransi yang sifatnya konvensional. Nah, sekarang kalau asuransi yang sifatnya syariah, tinggal lihat akadnya. Ya, itu tadi pertanyaannya belum dijelaskan apakah asuransi pendidikan kah, atau asuransi jiwa kah, atau asuransi apa gitu. Supaya saya gampang menjawabnya. Tapi secara umum begini, kalau dia asuransi pendidikan, pastikan akad yang Anda ambil jelas bahwa uang yang di-store itu tidak ada tanggungan yang harus ketika contoh begini Ustaz. Oh, saya sudah tidak saya tidak mampu lagi bayar premi setiap bulannya. Bisa diambil lagi enggak? Ini pastikan pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketika Anda ingin bergabung dalam sebuah konsep asuransi, pastikan tanya kepada marketingnya, kalau saya nanti di pertengahan jalan, saya tidak sanggup bayar lagi, apa yang bisa saya dapat? Apakah bisa saya tarik kembali itu uangnya? Atau ada potongan walaupun hanya sekedar potongan biaya administrasi? Tapi kenyataan real di lapangan itu kebanyakan kalau kita sudah masuk berapa, katakanlah 100%, belum 100% ya, katakan 50%, kadang kita tarik, kalau kita akumulasi jadinya 100%, kita kadang cuma dapat 30%, sisanya hangus. Ya. Maka saran saya, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, lebih baik nggak usah masuk asuransi, walaupun itu yang berbau syariah. Itu saran dari kami. Lebih baik Anda hidup sebagaimana masyarakat secara umum ya, jangan terlalu khawatir ya, walaupun ini kan usaha Ustaz,
betul itu usaha, tapi kan Allah lebih tahu apa yang kita usahakan. Kan banyak juga orang yang tidak punya asuransi dan dia aman-aman saja. Tapi ini bukan kemudian mengatakan asuransi itu salah, tidak ya. Jadi silakan yang mau ikut asuransi silakan, kalaupun tidak masalah juga, Ustaz. Baik. Dan pemirsa, menarik sekali apa yang kita bahas di siang hari ini, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, Ustaz. Sudah 1 jam kita Masya Allah, tidak terasa. Nggak terasa. Jadi buat pemirsa yang udah ngirim pertanyaan tapi belum terbahas, insya Allah kita save dulu. Di Wahda TV juga ada program muamalah. Hari ini juga ya, sore, ya di Wahda TV pukul 16 waktu Indonesia Tengah, ba'da sholat asar bersama Dewan Syariah. Nanti yang tidak terbahas kita akan coba untuk lanjut di acara yang lainnya. Hari ini juga pukul 16 atau ba'da sholat asar. Ustadz, terima kasih sudah hadir membersamai acara kita di talk show di siang hari ini. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan. Amin. Bisa pulang lagi ke Sulteng dengan keadaan selamat bersama. Amin. Masya Allah. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu, dijaga oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dipanjangkan usia beliau dalam ketaatan. Amin. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif, juga sudah share tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi yang belum terbahas, insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan. Saya Satur Halambang, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di siang hari ini, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.